Oke guys, balik lagi sama gue Oki di On Budget. Sebelum kita review mobil hari ini, enaknya kita chillin dulu guys di Sam's Angel di City Walk LV. Yuk, mau tahu dalamnya kayak gimana? Yuk, masuk yuk. Oke guys, sekarang gue lagi di Sam's Angel di City Walk LV. Sekarang kenalin nih, ada teman gue, Mas siapa? Sunu. Mas bagian apa di sini, Mas? Saya sebagai head floor di sini. Head floor. Oke, Mas. Jadi tuh Sam's Angel tuh konsepnya gimana sih, Mas? Jadi Sam's Angel Karawaci itu konsepnya adalah bistro and bar. Jadi kita serve makanan dan juga minuman gitu. Jadi makanan kita banyak, minuman kita lebih banyak lagi. Jadi buat santai-santai oke lah. Santai-santai oke banget di sini. Jam operasionalnya jam berapa Mas di sini, Mas? Kita buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam, kalau weekdays Senin sampai Kamis kita buka dari jam 8 sampai jam 12 malam. Oke. Kalau Jumat Sabtu kita jam 8 pagi sampai jam 1 malam gitu. Nah, di sini juga ada live music ya? Kita setiap hari Senin sampai Sabtu kita ada live music, ada DJ gitu. Mulai jam 8 malam. Dibikin gathering di sini bisa juga kali ya buat nongkrong bareng teman. Nongkrong, gathering, meeting, birthday party kita bisa di sini gitu loh. Siap. Sosial medianya ada nggak sih Mas di Sam's Angel nih? Ya, kalau mau lihat kesehariannya kita, mau lihat event-eventnya kita, upcoming event, itu ada di samsangel.krwc. Wah, siap. Boleh di follow, boleh dilihat di sana. Menunya kita juga ada di sana, boleh dilihat menunya, minumannya. Reservasi juga bisa tuh dari DM. Reservasi boleh langsung dari DM. Siap. Ada nomor HP juga di sana. Jadi guys, kalau kalian mau nongkrong-nongkrong jangan lupa nih ke Sam's Angel Karawaci. Thank you banget nih Mas. Gue review mobil dulu ya. Thank you bro. Seperti yang udah gue ceritain di dalam tadi, gue hari ini bakal review mobil DFSK alias Dongfeng Songkon Glory 580. Kita mulai. Mobil ini tuh 1500 cc dengan turbo. Dia memiliki 6 kecepatan dengan CVT. Horsepower-nya sekitar 150 dengan torsi 220 Nm. Kita mulai dari bagian depannya dulu guys. Depannya ini kalau diperhatiin sih mirip VW Tiguan kalau kalian nggak tuh. Jadi mobil ini ada rasa-rasa Eropanya sedikit, tapi pas dilihat di fog lamp-nya, dia kayak HRV guys kalau menurut gue. Terus sayangnya nih kalau bagian lampunya di headlamp nih, dia sih udah pakai proyektor, tapi sayangnya dia masih halogen, belum LED. Terus di sini banyak list chrome, logonya menurut gue gede banget sih buat di depan. Mirip banget VW Tiguan sih kalau menurut gue. Gimana menurut kalian? Sekarang kita pindah ke bagian kaki-kaki dari Glory DFSK ini nih. Dia udah menggunakan ring 17 dengan profil bannya 225/60 ring 17. Dan mobil ini tuh udah ABS dan EBD. Jadi pengereman sih oke banget. Kalau bagian belakang dari DFSK Glory 580 ini menurut gue kayak Audi Q5 menurut gue. Jadi dia antara gabungan antara VW Tiguan dan Audi Q5. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, dia juga udah 7 tahun garansi atau 150 km. Jadi buat mobil jangka panjang sih boleh jadi pilihan kalian. Jadi tadi udah gue singgung soal bagian mesin dari DFSK Glory 580. Berikut penampakannya nih. Sekilas tuh setahu gue DFSK ini memproduksi juga mesin CR-V. Jadi sekilas mirip walaupun ada perbedaan. Sekarang kita bahas interior dari DFSK Glory 580. Dashboardnya sih minimalis, mewah, cuma sayangnya dia tuh belum soft touch. Dia tuh masih plastik banget, jadi kurang mewah banget sih kalau menurut gue. Tapi di sini ada aksen karbonnya, jadi ada unsur-unsur sportinya. Terus di sini kita bahas head unitnya. Head unitnya ini sendiri menurut gue sih udah oke. Ada MP3, terus radio, terus bisa USB, dan kerennya sih udah bisa GPS dan nunjukin ada dashcam di sini nih dia. Terus untuk konsol AC-nya dia sayangnya masih tipe yang puter-puter, belum digital, jadi ya kurang jadi gimana gitu menurut gue. Dan dia mirip sama model-model HRV kalau lo lihat-lihat nih. Jadi di sini ada konsol bolongnya di sini buat naruh handphone atau apa atau dompet. Terus juga dia ini udah electronic brake. Jadi udah nggak pakai rem tangan yang tarik lagi, jadi tinggal pencet udah ngerem sendiri dia. Terus kalau untuk setir sendiri sih menurut gue udah keren sih. Dia udah bisa ada tombolnya untuk mode MID-nya, terus buat volume, buat ngangkat telepon juga udah ada semua. Jadi oke lah.
Tapi untuk yang tipe ini belum ada cruise control, jadi masih manual, kita nggak bisa menggunakan aplikasi cruise controlnya. Terus di sini juga udah ada mirrornya, udah dengan lampu, jadi kalau buat ngaca sih udah oke. Yang gue paling suka nih dari interior DFSK ini, dia tuh udah ada sunroofnya. Yuk kita cek yuk. Jadi itu dia udah bisa tilt, terus bisa otomatis juga. Tapi sayangnya kalau buat nutup dia masih manual. Oke lah buat nikmatin udara luar atau ngeliat bintang-bintang bareng pasangan di mobil. Sekarang kita bahas dari seat kedua dari DFSK Glory ini. Menurut gua buat postur 160 dengan bobot segua masih nyaman sih, masih ada legroomnya, masih ada headroomnya juga masih luas. Cuma sayangnya satu nih menurut gua, AC-nya tuh di kepala banget, jadi terlalu agak ganggu gimana gitu buat di pengemudi baris kedua ini. Di sini juga ada buat pengaturan AC-nya, di bawahnya juga ada soket lighter, jadi bisa buat ngecas juga. Terus di samping sini ada buat naruh botol minum juga, botol holdernya. Jadi buat pergi-pergian jauh sih oke. Terus di sini juga ada armrest ya, dengan ada cup holdernya juga. Menurut gue sih nyaman buat di jok tengah ini. Dia juga 3 baris nih. Terus untuk fitur keamanannya hampir semua sih udah pakai seatbelt 3 titik, kecuali bangku bagian tengah ini dia hanya 2 titik, jadi dari samping saja. Oke guys, untuk harga pasaran dari DFSK Glory ini barunya di sekitaran 250 juta hingga 300 jutaan. Dan untuk pasar bekasnya atau secondnya start dari 120 juta sampai 150 juta tergantung kondisi. Jadi menurut kalian mobil ini on budget nggak? Jangan lupa komen ya. Sampai di sini episode DFSK Glory 580 ini. Terima kasih juga buat Citywalk LV dan Suns Angel buat ngasih kita tempat buat nge-reviewnya. Sampai ketemu lagi di next episode dari On Budget.